Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 176 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuri. Ra dibaca secara tarqiq karena ra berbaris di bawah kasrah. Cara membunyikannya, ra ini dibaca dengan tipis. Jadi kita tidak perlu menaikkan pangkal lidah, ringan aja ya. Yuri ri matobi'i. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka cara bacanya ra yang barisnya kasrah ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Yuridullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang dal berbaris dhammah. Maka cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah diangkat. Allah bunyinya. Yuridullah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam ini tidak perlu kita baca, lewatin aja ya, langsung ke lam berikutnya. Atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Yuridullah. Allah mad asli atau mad tabi'i. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Yuridullahu alla. Lam at-tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Alla yaj. Berikutnya di sini ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya adalah dipantulkan jimnya dengan pantulan yang kecil, ringan dan tetap dialirkan. Alla yaj'ala lahum. Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukunnya menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba. Ini hurufnya kebetulan adalah huruf H. Maka cara baca mim sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas atau idhar. Jelas bunyi M-nya, tidak perlu ditahan. Alla yaj'ala lahum haddan. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa hakiki yaitu ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf fa. Maka cara baca tanwin fathahnya adalah samar-samar siap-siap mau bilang fa disertai dengungan. Samar dan dengungnya sama karena huruf fa ini makhrajnya tengah-tengah ya, tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun. Hawan fil fi. Apabila kita berhenti di sini hukumnya mad tabi'i karena ini adalah ya sukun. Ya sukun didahului kasrah maka bacanya panjang 2 harokat fa-nya. Hawafil. Nah tapi dibaca panjangnya ini hanya ketika berhenti saja fi. Kalau tidak berhenti atau kita mewasolkan bacaan maka mad tabi'i ini gugur. Kita baca fi-nya pendek fil. Namanya takhallus bil hadfi.
Kenapa? Karena ada pertemuan dua huruf sukun. Yang pertama adalah huruf madnya ya sukun, yang kedua adalah lam sukun. Maka apabila wasol terlepaslah huruf sukun yang pertama, jadi fi-nya pendek. Fil, alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Loh, kenapa ini hamzah? Sekali lagi, kalau alif ada harokatnya, pada hakikatnya adalah hamzah ya. Maka cara bacanya, lam ini dibaca idhar atau jelas atau idhar qamari. Fil a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan ya, atau ada baris fathah panjang di atas alif ya. Maka ini kita baca panjang 2 harokat, dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Fil akhirati, kemudian ro dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris di atas, maka bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan, ro. Fil akhirati walahum. Berikutnya ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, hurufnya ain di sini. Maka mim sukun kita baca dengan jelas, bunyi m-nya tidak perlu ditahan. Walahum adza, za mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya, zal yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat. Azabun. Lalu berikutnya di sini ada izhar halqi karena ada tanwin dhammah ketemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka tanwinnya dibaca n-nya jelas. Azabun azim. Zim mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya mim. Maka wa-nya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Oke, pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari huruf hamzah ini apabila berhenti ya, hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.